الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار المكور الليل على النهار تذكرة لأولي القلوب والأبصار تبصرة لذوي الألباب والاعتبار والحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله نشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد كما قال الله تعالى عز وجل في كتابه الكريم نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي الآية وكما قال نبينا محمد بن عبد الله من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة الحديث صدق الله العظيم. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, alhamdulillah Allah hadirkan kita dalam majelis ini. Sebelum kita mulai kajian kita, sebagaimana biasanya kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan siapapun kita yang hadir dalam majelis ini, insya Allah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah ruh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Semua sehat? Oke, semangat nampaknya. Ini kajian pertama Bu Ketua. Oke, baru pertama ya. Setelah lewat bulan Ramadan, maka insya Allah ibu-ibu saya akan menemani ibu-ibu semua menjelang Ramadan tahun depan. Lebih kurang ada 11 judul materi yang bisa saya informasikan setiap bulannya kepada kita semuanya untuk kemudian kita amalkan dan kita sampaikan kepada orang-orang terdekat kita. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, sore hari ini saya ingin membahas yang ringan-ringan saja. Insya Allah hari ini tujuan kita membahas ini bukan untuk melihat orang lain ya, tapi tujuannya kajian-kajian yang sudah pernah saya sampaikan sebelumnya. Hari ini ibu-ibu kita akan membahas terkait dengan ini kita mulai Bu ya, udah mau jam 5 soalnya. Ini kita akan bahas terkait dengan apa perbedaan antara musibah, ujian, cobaan, bala. Ada berapa? Musibah. Pernah dengar musibah? Pernah. Ujian pernah dengar? Pernah. Cobaan pernah dengar? Bala pernah dengar? Apa bedanya? Bahaslah saja ya. Iya, oke. Baik ibu-ibu, saya minum dulu ya. Dari tadi saya belum minum air putih nih. Baik ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, yuk kita bedakan apa perbedaan musibah, ujian, cobaan, dan bala. Kita mulai. Sekali lagi tujuannya bukan untuk menilai diri kita ya, tapi kita menilai orang lain, tapi tujuannya menilai diri kita. Kita mulai. Yang pertama adalah musibah. Musibah itu ibu-ibu turun kepada orang yang suka bermaksiat. Prosesnya namanya istidraj. Ujungnya adalah musibah. Apa itu istidraj? Istidraj itu gini Bu. Innallaha yatamilu nikmat ilal ma'asi. Allah akan berikan nikmat kepada orang yang maksiat. Kau tak sholat, ini nikmat. Kau tak puasa, ini nikmat. Kau tak zakat, ini nikmat. Kau buka aurat, ini nikmat. Dikasih nikmat terus, tapi enggak dikasih musibah, enggak dikasih ujian. Dikasih nikmat terus, sampai akhirnya dia lalai. Dia mikir gini, aku enggak sholat kok, tapi rezeki aku lancar aja yo. Aku buka aurat, tapi aman aja hidupkunya. Aku enggak bayar zakat, tenang-tenang aja hidupkunya.
dia bukan sedang tenang, tapi dia sedang dicuekin oleh Allah, tidak ditegur oleh Allah. Allah akan berikan nikmat kepada orang yang maksiat sampai kapan? Hatta yataqatta, sampai Allah cabut nikmat itu secara mendadak. Itulah jadinya stroke mendadak, PHK mendadak, rumah terbakar mendadak, ditinggal suami mendadak, suami meninggal mendadak, rumah terbakar mendadak. Yang tadinya nikmat banyak, tapi kemudian dia maksiat, dia kemudian akan diberikan musibah. Prosesnya namanya istidraj, endingnya adalah musibah. Nauzubillah. Bukan untuk menilai diri orang lain, tapi untuk menilai kita. Karena cuma kita yang tahu yang terjadi pada diri kita, apakah itu musibah, ujian, cobaan, atau bala. Kita akan bahas satu persatu. Tapi coba, pernah nggak nengok orang kayak gini, Bu? Nggak sholat dia, nggak pernah nengok hidungnya ke masjid, tapi hidupnya enak-enak aja. Pernah nengok ya? Tunggu, lu minum saya dulu. Pernah lihat kayak gitu ya? Dia nggak pernah ke masjid, nggak pernah bermasyarakat, nggak pernah bersedekah, tapi hidupnya enak aja. Pernah tengok? Kadang-kadang kita iri tuh. Tengoklah tuh. Tak pernah dia sholat, tak pernah dia ke masjid, suaminya ganteng, anaknya baik. Tengok aku ya Allah, tengok suami tak selera ya Allah. Aku udah sholat, udah puasa, hidupku gitu-gitu aja ya Allah. Itu kita memandang dengan kacamata kita, ya. Padahal yang sebenarnya adalah apa? Yang sebenarnya adalah dia sedang dicuekin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia sedang dicuekin. Kau tak sholat, ini nikmat. Kau tak puasa, ini nikmat. Kau tak ibadah, ini nikmat. Apa ya tak sampai nikmat itu dicabut secara mendadak. Kemarin saya sering cerita, saya punya teman tahun lalu, ini kejadian tahun lalu. Waktu COVID ya 2 tahun lalu lah. Nel, ya, kata kamu kalau kita mau baik, maka kita itu kalau kita mau bagus rezekinya, senangkan hati orang tua, maka dunia akan menjadi milik kita gitu. Saya bilang iya, emangnya kenapa? Aku nggak ada ke rumah orang tua aku, Donel, enak aja hidupkunya. Aku nggak ada bakti dengan orang tua, doa aman-aman aja hidupkunya. Saya sedang bilang, kamu tuh bukan aman, kamu sedang dicuekin oleh Allah sampai nanti Allah cabut nikmat itu secara mendadak. Itulah namanya musibah. Musibah itu seperti itu. Nah ternyata memang setelah Syawal 2 tahun lalu saya dapat informasi dia sudah pemutusan hubungan kerja, di PHK. Itu namanya musibah. Sampai sini paham ya? Jadi maaf, betul, maaf ya kalau ada di antara kita merasa sholatnya lalai tapi rezeki banyak, nggak baca Quran tapi rezeki banyak, nggak pernah zikir rezeki banyak, ngomongin orang hidup aman, ya melawan-lawan sama suami hati tenang-tenang aja, ya nggak pernah ke masjid tapi hidup tenang-tenang aja. Kita dalam bahaya, kita sedang dicuekin oleh Allah sampai nanti Allah akan cabut nikmat itu secara mendadak. Nauzubillah. Kalau ada yang nggak pernah punya masalah dalam hidupnya, kita dalam bahaya. Jangan-jangan kita sedang istidraj. Jadi kalau ada yang bilang aku santai aja nyo hidupku, nggak ada aku sedekah aman, itu dalam bahaya. Takutnya sedang istidraj, endingnya adalah musibah. Kok tegang betul? Ustazah pertama kali datang bahasnya horor ya. ya, itu musibah ya untuk orang yang maksiat. Yang kedua, ada yang namanya yang kedua adalah apa tadi? Ujian. Apa beda musibah dengan ujian? Oke, saya mau cerita sebentar tentang istidraj. Jadi gini, ini cerita fakta ya. Saya udah ceritakan ke banyak jamaah. Ya, saya ulang lagi. Jadi gini, sekitar beberapa tahun yang lalu saya ceramah tentang istidraj di salah satu masjid di Pekanbaru. Jadi waktu saya ceramah itu, saya duduk. Waktu itu saya nggak buru-buru pulang, adalah jemaah datang ke saya di depan gitu ya. Ustazah, iya saya mau cerita. Iya ceritanya gini.
5 tahun yang lalu Ustazah. 5 tahun yang lalu, 5 bulan yang lalu Ustazah. Ustazah cerita tentang istidroj. Sakit hati saya Ustazah ceramah kayak gitu saja. Kenapa? Karena gini Ustazah, saya tuh karena waktu Ustazah cerita tentang istidroj, semua orang nengok saya Ustazah. Dia datang itu setelah bulan ke-8 gitu. Lah kenapa Bu jadi gini Ustazah? Ustazah pernah bilang nikmat banyak tapi tak sedekah, nikmat banyak tapi enggak sedekah, nikmat banyak tapi enggak zakat. Orang nengok sama saya semua Ustazah. Kenapa gitu Bu? Dia menangis bercerita karena dia terisak-isak. Saya bilang coba Ibu diam dulu baru cerita. Ini enggak jelas mana nangis mana suara. Diamlah dia dulu ya. Dia ceritanya begini. Saya itu Ustazah, sering saya ceritakan, saya itu Ustazah katanya adalah penjual gerobak sate. Bukan penjual gerobak sate. Apa namanya? Penjual sate gerobak. Gerobak sate atau sate gerobak? Apa Bu? Gerobak sate kan? Gerobak sate sate gerobak. Bukan gerobaknya dijual, satenya berarti? Oh, sate gerobak. Iya. Jadi dia penjual sate gerobak. Jadi Ustazah, saya tuh jualan sate. Suami saya jual sate keliling. Saya tukang buat kerupuknya. Dulu rumah saya papan Ustazah. Rumah dia tuh papan lantai tanah. Ditengokkanlah foto zaman dahulu kala. Tapi karena saya jualan sate gerobak, saya buat dia untungnya cuma 50 perak, 100 perak. Saya kumpul, saya nggak bayar zakat Ustazah. Kumpul, saya nggak sedekah Ustazah. Kumpul duit. Saya pun tidak beli baju Ustazah. Akhirnya terbelilah tanah dari sate gerobak tadi. Saya tidak zakat, saya tidak ada sedekah. Setiap saya dengar Ustaz ceramah, sedekah. Saya tak dengar Ustazah. Saya pikir aman aja hidupku walaupun tak sedekah. Ini kejadian 5 tahun yang lalu. Akhirnya jualan lagi kumpul. Karena susah cari, akhirnya susah keluar. Kumpul. Terbangunlah rumah petak 7 saja. Di rumah yang berbeda dari rumah dia. Saya memang tak zakat, tak sedekah saja. Di setiap ada ustaz nyuruh ceramah, bilang tentang sedekah, saya enggak. Kemarin ustazah ceramah, semakin banyak nikmat, tidak mau sedekah, istidraj, tunggu masa musibah datang. Semua orang nengok saya, sakit hati saya saja. Tapi cemana lagi ustazah tak mungkin dilawan ya. Saking saya pelitnya, dia ngaku ke saya, tapi dia sudah hijrah. Saking saya pelitnya ustazah, sampai kalau ada orang pelit di perumahan itu dinisbatkan ke nama saya. Bayangkan, misalnya namanya siapa? Si Nur, ada nama Nur sini? Oh ada ya, enggak usah lah yang ada. Misalnya namanya Upi, ada Upi sini? Siapalah namanya? Si Tompul, si Pulan. Misalnya namanya si Pulan. Saking saya itu terkenal pelitnya ustazah, kalau ada orang pelit di perumahannya, itu dinisbatkan ke nama saya. Bayangkan, kalau pelit, si Pulan kau nih mah. Dan dia tahu loh. Dan saya bilang, ibu tahu kalau ada orang pelit, lalu orang itu namanya dinisbatkan, dilengketkan ke dalam nama ibu. Tahu saja. Kenapa ibu nggak sedekah juga, nggak zakat juga? Aman aja hidupku saja. Walaupun tidak zakat, tidak sedekah. Tapi setelah ustazah ceramah itu, saya tersinggung. Saya tak tidur 3 hari 3 malam. Oke. Terus waktu ibu tersinggung, ibu ngapain? Saya pengen sedekah. Tapi kan sedekah itu nggak mudah, Bu. Emangnya zakat itu mudah? Sedekah itu mudah? Nggak mudah, Bu. Karena banyak orang naruh uang itu di hati, bukan di tangan. Maka kalau saya sampaikan, uang itu taruh di tangan, bukan di hati. Kalau taruh di hati, uang keluar, hati sakit. Kok angguh kuat kali? Kalau uang taruhnya di tangan, uangnya keluar, hati tak sakit. Nah, untuk sedekah itu dia udah tersinggung nih, nggak tidur nih 3 hari 3 malam, gitu ya. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya dia mau sedekah, nggak jadi Bu. Sampailah 5 bulan sampai hari ini ustazah. Ini udah dia ketemu saya di bulan ke-8. Ini udah bulan ke-3 dia normal. Bulan ke-5 tak jadi sedekah, rupanya dia sakit kaki, dia berobatlah ke Siak 2 minggu. Sedekah enggak jadi nih.
Berubah enggak jadi nih. Makanya kalau ada ilmu dari ustaz-ustazahnya segera diamalkan sebelum setan masuk. Ya, akhirnya apa yang terjadi setelah 5 bulan dia berobat di Siak, dia dapat informasi 7 rumah kosnya, rumah sewanya tadi rata dengan tanah dan terbakar. Saya di situ bilang, maafkan saya Bu, tapi itulah istidraj. Allah berikan nikmat bagi orang yang maksiat sampai Allah cabut nikmat itu secara mendadak. Ya udah mulai hidup baru, jangan lakukan yang maksiat lagi, segera berbagi kalau dapat rezeki, dan yang paling penting caranya semakin tinggi nikmat semakin dekat sama Allah, semakin tinggi nikmat semakin dekat sama Allah. Karena kalau nikmat tinggi kita menjauh dari Allah itu istidraj. Itu aja kuncinya. Nah, ibu dapat rezeki, suami bawa bonus pulang sholat duha. Ibu dapat rezeki, ada yang ngasih kado misalnya karena suami naik jabatan, baca Quran. Dapat rezeki sesuatu, baca Quran. Dan itu yang saya lakukan sampai sekarang. Oh, saya dapat rezeki misalnya apa gitu ya, baik dari rekan kerja maupun dari manapun, ya udah saya baca Quran supaya imbang. Jangan sampai rezeki lebih banyak daripada ibadah, nanti istidraj. Oke, kayak kemarin saya dapat 2 nikmat yang luar biasa, hari ini saya dapat 2 nikmat yang luar biasa, apapun bentuknya, entah itu pemberian, entah itu bentuknya gajian, entah itu bentuknya orang ngasih kita sesuatu, saat itu juga, detik itu juga balas dengan ibadah biar tidak istidraj. Paham? Angguk luar biasa. Gitu ya. Nah, jadi apapun nikmat, oh ada sesuatu teman kita ngasih nyampe di tangan, baca Quran. Supaya seimbang nikmat dengan apa yang kita dapatkan. Bila perlu doakan orang yang ngasih itu supaya tidak istidraj. Sesimpel itu kok, cuman sedikit orang yang mau melakukan. Yang kedua adalah ujian. Apa beda musibah dengan ujian? Kalau musibah diberikan untuk orang yang maksiat, kalau ujian diberikan untuk orang yang beriman supaya makin tinggi keimanannya. Contoh Bu, ibu punya anak kuliah di kampus 1 semester 1 sampai semester 2, duduk paling depan. Kalau ada dosen bertanya dia jawab, kalau ada dosen bertanya dia jawab. UAS datang, UTS hadir, nilai harian mantap, makalah nomor 1. Rupanya waktu ujian akhir semester dia nggak datang. Kira-kira bisa lulus nggak? Nggak bisa. Sepintar apapun dia, kalau nggak ujian tidak akan naik kelas. Waktu ujian sakit mah dia nggak datang, dia 6 bulan hadir nggak datang, cuma 1 kali ujian 2 jam, nggak naik kelas. Sama dengan kita, semantap apapun ibadah kita, kalau nggak diuji tidak akan pernah naik kelas. So kalau bahasa kampung saya, we need ujian. Kita membutuhkan ujian. Itu kampung saya, kalau kampung ibu beda ya kan. Kita perlu ujian supaya kita naik kelas. Ciri-ciri ujian tuh gini ya, ciri-ciri ujian tuh gini. Ustazah, saya udah sholat, saya udah zakat, saya udah ibadah, saya udah baca Quran. Tapi kok anak saya masih melawan ya? Nah, itu ujian. Ya Ustazah, saya udah majelis taklim, saya udah sayang sama suami, tapi kok suami saya selingkuh juga ya? Itu ujian. Kita udah baik, nikmat gak datang juga, itu ujian. Paham ya? Kalau yang tadi musibah kita maksiat, kita tidak ibadah. Kalau ujian kita ibadah, udah baik-baik, rupanya ujian tetap datang. Ustazah, saya udah sholat, udah puasa, udah bayar zakat, tapi kok motor saya hilang juga ya? Nah, itu ujian. Kemarin ada jemaah yang bilang, Ustazah, kata Ustazah, kalau kita sedekah, Allah akan ganti dengan 700 kali lipat. Mathalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Sekali kita bersedekah, Allah akan balas 700 kali lipat. Kemarin sholat Jumat, datang bakul lewat, saya sedekah 100.000 Ustazah, keluar dari masjid, hilang motor saya Ustazah. Bukan malah dapat yang baik, malah motor saya hilang. Ustazah, itu tak betul itu. Saya bilang, balasan Allah pasti. Bapak sedang diuji aja. Apakah dengan ngasih 100.000 motor hilang,
masih tetap ibadah enggak? Masih tetap sedekah enggak? Kalau masih tetap sedekah, naik kelas. Tapi kalau bapak bilang, mak sedekah hilang motor, bagus jangan besok sedekah lagi rugi. Bapak turun kelas. Paham? Begitu. Saya punya orang tua, ya orang tua saya sakit 30 tahun, sekarang sembuh ya. Jadi sholat tuh susah, kakinya tuh nggak bisa lagi dilipat lagi, nggak bisa dilipat lagi ya. Sampai satu ketika dia sholat, terlipatlah kakinya nih, sedang sholat dia menjerit, sakit luar biasa. Terduduk dia akhirnya dia bilang, ya Allah, aku sholat ya Allah, tapi kok diginikan gitu. Saya sampai takut bapak saya salah ngomong, saya ngomong, Pak itu ujian Pak. Allah masih mau lihat, kita kira saat sholat bapak dikasih sakit masih tetap mau sholat nggak? Baru bapak saya kembali ke jalan yang benar, dia hampir khilaf. Kan sakitnya luar biasa, sama mungkin dalam hatinya, kok aku sholat malah makin sakit gitu ya. Nah itu ujian. Nah oke. Nah kalau sabar dalam sakit, sama dengan sakit, itu ujian untuk orang beriman. Kalau dia sabar dalam sakitnya, maka berguguran dosa-dosanya, ya kan? Makanya banyak orang nanya, Ustazah, mana bagus mati mendadak atau sakit dulu lama-lama baru mati? Kira-kira mana bagus? Oma? Mana bagus? Sakit dulu lama baru meninggal atau meninggal mendadak? Mana bagus? Enggak ada bagus. Takut mati intinya. Jadi ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, dua-duanya bagus. Kalau kita mati mendadak, kita tak menyusahkan orang hidup. Oke? Kalau kita sakit dulu baru mati, kalau kita sabar dengan sakit kita, maka insya Allah Allah akan gugurkan dosa kita. Saya teringat dulu waktu saya di pesantren, bapak saya lagi sakit, pulang saya ke rumah, apa katanya coba? Kakinya tuh sakit di ujung. Apa dia bilang? Saking ini, mohon maaf bapak ya, untuk contoh saja ya. Ini bapak saya di rumah, nanti batuk pula dia saya ceritain. Tapi ini cerita baik ya teman-teman ya, ya ibu-ibu ya. Nyampe saya di rumah, dia di kamar, bertahun-tahun nggak keluar kamar. Apa katanya sama saya? Nah, mungkin dia, mama udah nggak ada harapan, anak lain udah nggak ada harapan. Datang saya pulang, apa katanya? Nah, ambilkan bapak parang nak. Untuk apa parang bapak? Bapak mau potong kaki bapak di lutut nih. Saking sakitnya di ujung kaki, dia minta ambil parang nak, bapak mau potong. Rasanya lebih baik potong daripada menahan sakit, coba. Saking sakitnya bagi dia. Saya bilang, Pak, tahan Pak, itu ujian. Kalau bapak senang dengan sakit, kalau bapak tahan dengan sakit, maka dosa bapak akan berguguran. Kalau bapak tak tahan dan kemudian bapak mengeluh, maka insya Allah semakin berdosa. Sudahlah sakit, dosa pula. Baru dia, oh iya juga. Saking sakitnya ujung kaki minta potong di pangkal kaki, bayangkan. Mana lagi ujian yang luar biasa dibanding itu. Maka siapapun ibu, itu ujian. Ujian itu datang untuk orang yang beriman. Oke? Untuk orang beriman. Dan yang ketiga adalah cobaan ya. Pernah dengar cobaan? Kalau musibah tadi dibiarin kita sampai akhirnya nanti datang musibah secara mendadak dicuekin. Tapi kalau ujian itu diberikan untuk orang beriman. Udah sholat, udah puasa, udah zakat, tahu-tahu datang ujian. Beda yang ketiga adalah cobaan. Cobaan itu adalah teguran yang Allah berikan langsung cash. Contoh cobaan dicoba, disentil. Contoh, suaminya minta buatin mie goreng pakai telur. Dek, ya. Buatin abang mie goreng pakai telur. Dek, tunggu dulu bang. Ini dangdut akademia kita tengok dulu bang. Dek, buatin lah dek. Tunggu dulu bang, tunggulah iklan dulu bang. Pas mau dibuatin mie-nya, tahu-tahu pas masak mie itu jelungkang. Itu cobaan. Langsung ditegur. Bang, aku mau ke Indomaret bang. Nanti aja lah sama-sama. Nanti aja lah sama-sama deh. Abang nih rempong. Pergi juga, ambil juga motor tuh starter. Tahu-tahu tuh jelungkang masuk parit. Itu cobaan. Cobaan tuh kita salah langsung ditegur. Paham ya? Nah, itu makanya hati-hati. Narsis tuh hati-hati. Karena nanti langsung ditegur. Saya pernah teman saya narsis ya. Oh, ini jam tanganku termantap sejagat raya nih, gitu ya. Itu bahasa kami kalau di kantor tuh, sejagat raya nih. Mantap nih.
Rupanya itu suruh dalam parit, jatuh jamai dalam parit. Nah itu cobaan. Cuman kita dan Allah yang tahu apakah itu cobaan, ujian atau musibah. Nggak mesti kita jangan setelah ini ada orang yang terbakar rumahnya, ibu bilang tulah musibah. Ya, hanya dia dan Allah yang tahu itu musibah atau ujian. Ya jangan ilmu ini dipakai untuk menilai orang. Kemarin teman saya bilang, Nel, iya mobilku masuk parit, itu musibah, ujian atau cobaan? Ya tergantung Pak, hanya Bapak dan Allah yang tahu. Kira-kira Bapak ibadah nggak? Ibadah akunya berarti bukan musibah. Kira-kira Bapak itu orang beriman banget nggak? Enggak banget, berarti itu bukan ujian juga. Apa dosa yang Bapak lakukan dari rumah tadi ke kantor? Nah, dia bilang gini, habis marahin tukang parkir Ustazah, ya, jadi tukang parkir itu dimarahinnya, jerungkan dia masuk parit. Nah itu berarti itu cobaan. Dia langsung Allah ingatkan supaya kita kembali ke jalan yang benar. Gitu ceritanya, cobaan. Jadi nanti ibu kalau tujuh lungkang, ingat aku ngapain ya tadi gitu. Bukan tujuh lungkang mati kau. Jangan. Pikir muhasabah ngapain kita tadi. Masyai'un illal asbab. Tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa sebab. Ya, gitu. Tapi kalau seandainya kita nggak ngapa-ngapain, kita baik aja berarti itu ujian. Ya, nanti kalau terserondok kepalanya ke dinding, aduh aku ngapain tadi ya? Jangan-jangan itu cobaan. Cobaan diberikan untuk orang yang Allah sayang. Oke, terakhir 17-20 ya. Terakhir adalah ada yang namanya bala. Kalau musibah, kita salah, kita yang dapat musibah karena perbuatan kita. Kalau bala adalah orang lain salah, kita tidak ingatkan, kita kena balanya. Itu bala. Contoh maaf, bala itu gini. Pernah dengar bala ya? Satu perumahan, ada satu rumah tangga yang suka bawa laki, ada satu perempuan yang suka bawa laki-laki ke rumahnya. Terus kita cuma ngomong gini, terserahlah, dia kita, terserahlah, dosa tahu masing-masing. Udahlah, kan itu urusan dia, ngapain kita pikirin? Alah, lulu gua. Ya udahlah, aku nggak maulah untuk cuek aja lah, kan dia nggak ganggu kita. Kalau itu yang ibu katakan, maka ibu akan kena bala. Bala itu adalah orang lain melakukan maksiat, kita diamkan, kita akan kena resikonya. Karena as-sukutul haram, yang membiarkan keharaman termasuk melakukan yang haram. Bala itu datang macam-macam. Kadang rumah kita kebanjiran, kadang suami kita yang susah rezekinya, kadang anak kita sakit-sakit, kadang hati kita nggak tenang. Setiap mendiamkan kesalahan, kita akan kena balanya. Makanya saya sering bilang kepada semua jemaah, kalau nggak siap mengingatkan orang yang salah, maka bertemanlah dengan orang yang baik-baik saja. Nggak ada orang yang baik di rumah aja lah. Karena dalam agama Islam kita nggak pernah disuruh ngurus diri sendiri. Sekali lagi, dalam agama Islam kita tidak pernah disuruh ngurus diri sendiri. Dalam agama Islam kita disuruh ngurusin orang lain. Gimana orang lain biar benar, gimana orang lain bisa baik. Dalam agama Islam, idza ra'al munkar falyughayyir. Kalau melihat kemungkaran, ubah kemungkaran itu. Kemudian la yu'minu ahadakum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsik. Tak beriman kalian sampai kalian mencintai saudara kalian seperti kalian mencintai diri kalian sendiri. Dalam agama Islam ini kita nggak pernah disuruh ngurus diri sendiri, kita disuruh ngurus orang lain. Maka idza ra'al munkar falyughayyir. Kalau menengok kemungkaran, ubah kemungkaran itu, tapi mengubahnya dengan bahasa yang baik. Khatibun nas biqadri uqulihim. Ajarkan orang itu sesuai dengan bahasanya. Jangan nanti nengok tetangga bergosip, ibu bilang, Rasul pernah bersabda. Ya, mengamuk dia nanti ya. Pakai bahasa ibu saja. Karena gini Bu, setiap punya teman baru itu tanggung jawab baru, betul? Makanya dalam agama Islam kita nggak dianjurkan punya banyak teman. Kita cuma dianjurkan banyak mengingatkan dan mendakwahi orang lain. Rasul tuh temannya sedikit, ngapain teman banyak bagikan buih di lautan? Lebih baik sedikit tapi berkualitas, betul ya? Nih ada teman salah, misalnya saya punya teman baru, misalnya katakanlah ibu teman baru saya. Apakah sekedar teman? Tidak, ini tanggung jawab besti. Asik. Tanggung jawab guys, tanggung jawab.
Ibu salah, saya wajib mengingatkan. Tak diingatkan, saya berdosa. Diingatkan, belum tentu dia suka. Coba. Tak diingatkan, kita melakukan dosa yang sama. Al-wasilatul haram, haram. Yang mengajak, yang mendiamkan keharaman adalah haram. Repot gak? Dia salah, kita nengok. Kita ingatkan, dia marah. Kita diamkan, kita berdosa. Jadi gimana? Bulan depan jawabnya ya. Oke. Tetap jalannya adalah on the right track. Oh, itu bahasa kampung saya. Lakukan sesuai syariat. Gini. Ibu salah, itu beda. Tunggu dulu. Gini dulu. Beda orang dulu dengan orang sekarang. Orang dulu ya. Nih cerita. Ali bin Abi Thalib itu kan anak kecil. Abu Bakar itu orang tua. Abu Bakar tuh pernah merajuk dengan Ali bin Abi Thalib 3 hari. Umar kepo. Umar nanya kepada Abu Bakar, Abu Bakar, kenapa kau kayaknya merajuk dengan Ali bin Abi Thalib? Apa kata Abu Bakar? Abu Bakar orang tua loh. Apa kata Abu Bakar? Ali sudah tidak menasihatiku 3 hari. 3 hari tak dinasihati, baper dia. 3 hari tak dinasihati, sedih dia. Padahal Ali itu anak kecil. Abu Bakar orang dewasa. Karena Ali banyak ilmu. Kalau Ali menegur, dia senang. Karena Ali banyak ilmu. Ali tak menegurku 3 hari. Tidak menasehatiku 3 hari. Luar biasa. Makanya orang dulu kalau ketemu dengan temannya, apa katanya? Ausini, 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 ausini. Nasihati aku, nasihati aku, nasihati aku, nasihati aku. Nasihat tanda sayang. Zaman dulu. Ibu yang bilang loh. Sekarang ya, coba ya, balik, kita harus gimana? Ibu salah, saya diamkan, saya dapat dosa yang sama. Saya ingatkan, belum tentu ibu suka. Caranya gimana? Caranya adalah tetap diingatkan, kita tetap untung. Diingatkan, kita dapat untung pahala. Oke? Beliau marah dan kita bersabar, kita dapat untung pahala kesabaran. Atau yang ketiga, beliau mengamalkan, kita juga untung dapat mengamalkan dapat mendapatkan pahala yang sama. Untung kita juga. Kalau kita diam, kita berdosa. Tapi yang jadi masalah kadang-kadang bukan orang yang dinasehati, Bu. Kadang-kadang ibu belum menasehati, udah seuzon duluan. Belum nasihati, udah berdosa. Misalnya ibu salah ya, ibu gosip, saya mau nasihatin ibu, kalau dia marah gimana ya? Belum dapat pahala udah berdosa karena seuzon. Ya kan? Kalau dia marah gimana ya? Belum dapat pahala lagi, belum check out pahala lagi, udah rugi. Karena seuzon. Karena belum tentu orang yang dinasihati itu tidak suka. Kadang-kadang bisa jadi dia suka. Maka nasihati aja lah. Tapi pakai bahasa ibu ya. Jangan pakai bahasa ustazah. Rasul pernah bersabda, alaikan nar, tempat kau di neraka. Diambungnya ibu nanti. Pakai bahasa ibu saja. Nasihati dia, kalau dia amalkan, alhamdulillah. Kalau dia membenci, kita juga menang. Tapi khatibun nas biqadri uqulihim ya. Ajarkan orang sesuai dengan apa yang dia kadar pikiran dia ya. Nah, itulah bala. Semoga kita terjauh dari bala. Ingat teman-teman yang saya sayangi karena Allah. Ingat ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah. Intan surullah yansurukum wa yusabbis akadamakum. Yang penting kita udah ngomong. Yang penting kita udah ngomong ya, siapapun kita. Makanya jadi pemimpin tuh nggak mudah. Pemimpin pengajian, pemimpin RT, pemimpin RW itu susah. Setiap salah harus diomongkan. Kalau pro kontra nggak apa-apa, karena itu kan musyawarah. Yang masalahnya tuh teman tuh salah, misalnya dia ngapain? Misalnya dia jelek-jelekin orang ke kita, kan salah dia. Diingatkan, kau tuh nggak tahu doh, coba kau di posisi aku. Ya kan? Yang penting dengan mengingatkan kita dapat pahala. Kalau dia amalkan kita dapat pahala, kalau dia membenci kita sabar, kita tetap dapat pahala. Itu zaman sekarang. Kalau orang dulu dinasihati, apakah orang dahulu berteman juga akrab? Berteman juga akrab, cuman bedanya mereka saling mengingatkan dalam pertemanan. Saya teringat sebuah kisah.
Abu Bakar itu pernah cemburu dengan Rasulullah. Ketika Umar bin Khattab memegang tangan Rasulullah, ditengok oleh Abu Bakar dari belakang, kok yang dia pegang gak tangan aku sih, kok yang dia pegang tangan Umar bin Khattab. Menangis dia, saking sayangnya dia kepada Rasulullah. Itulah cinta yang saking sayangnya dia. Tapi akhirnya apa? Ketika yang terjadi adalah dia cemburu dengan Umar bin Khattab. Tapi kalau seandainya dia tak dinasihati oleh Umar bin Khattab, dia juga sedih. Jadi orang dulu tanda cinta adalah menasihati dan mengingatkan. Jadi ibu-ibu, semoga kita dikelilingi oleh orang-orang yang mau menasihati kita, amin. Sehingga semakin kita dinasihati, semakin kita matang dalam memperbaiki diri. Musibah untuk orang maksiat, ujian untuk orang beriman. Cobaan adalah untuk orang yang beriman langsung dicoba, serta bala adalah mendiamkan kesalahan orang, kita dapat dosa yang sama. Maka bertemanlah dengan orang baik-baik saja kalau nggak sanggup mengingatkan orang. Kalau mau berteman dengan banyak orang silahkan, tapi syaratnya harus sanggup mengingatkan banyak orang. Macam saya sudah bisa berteman dengan banyak orang, karena saya sanggup mengingatkan banyak orang. Memang pakai bahasa dia. Saya kalau ada teman saya tak berjilbab, mengajak dia berjilbab tuh saya gampang aja. Alhamdulillah, ya Allah bantu saya. Kadang-kadang saya ngopi-ngopi dengan teman-teman saya. Nel cantik aku kan dengan rambutnya yang di blow, apa namanya? Bukan rebonding, yang keriting-keriting lah. Belok-belok, cantik kali kamu, kata saya. Tapi kalau kamu pakai kerudung, kurasa macam Barbie. Gitu bahasa saya. Jadi saya nggak ngomong Rasul pernah bersabda Ali kenar, enggak gitu ya. Kalau kamu pakai kerudung macam Barbie pasti. Oh masa iya Nel nggak ada gitu, nggak ada gitu. Kode-kode kawan sikit sebelah, iya kan? Coba kode apa? Bibirnya mungil, dia panjang, mantap kalau pakai kerudung. Mantap. Mungkin berpikir dari rumah ya kan, bulan depan nongkrong lagi, dia pakai kerudung tapi masih diikat. Cantik betul, tengok kayak Barbie kan, Besoknya saya bilang lagi, kalau pakai jilbab peta diturunkan sampai sini, di atasnya diginikan embus sedikit. Macam anak pesantren. Usia 37 jadi 12 tahun. Allah lebay ndak caya cobalah kerat telingaku. Makin kamu pakai kerudung yang biasa, jangan aneh-aneh, turunkan ke bawah, pasang pentul aja, bila perlu pentul aja di sini embus ke atas. Miring-miringkan sedikit, macam anak SMP. Tapi benar gak? Makin loh, makanya saya nggak mau rapi-rapi amat supaya saya kayak anak SMP. Siapa tahu rapi kali apa, aduh, ya kan? Miringkan sedikit misinya, macam anak SMP, embus sedikit. Cobalah, mungkin kepikirlah barang nih kan. 3 bulan lagi datang dia, udah macam anak SMP dia. Ini juga cantik ya. Gitu aja cara saya mengingatkan orang. Di check out, alhamdulillah diamalkan. Kalau tidak, saya tetap dapat pahala. Tapi mengingatkannya kayak gitu bahasanya. Ya jangan baru dengar, baru hijrah kemarin pagi, paling kenar untuk kau neraka. Dia buang jawab. Ya. Oke, itu makanya kata Rasulullah, khatibun nas biqadri uqulihim. Ajarkan orang sesuai dengan bahasanya. Rasul itu cerdas. Suatu ketika ini sebagai penutup, ada seseorang yang nanya kepada Rasul, "Ya Rasul, ayu amal afdal indallah?" Amal apa yang paling Allah cintai? Rasul tengok dulu dia. Ini orang rajin sholat, rajin puasa, rajin ibadah, tapi tak bakti kepada orang tua. Maka Rasul ngomong, amal terbaik adalah bakti kepada orang tua. Datang orang lain lagi, "Ya Rasul, ayu amal afdal?" Amal apa yang paling afdal di mata Allah? Rasul tengok dia, ini orang bakti sama orang tua. Dia sholat, dia puasa, tapi dia tak mau berbagi. Amal yang paling baik adalah berbagi kepada sesama. Datang orang lain lagi, "Ya Rasul, ayu amal afdal?" Amal apa yang paling afdal? Ini orang rajin berbagi, rajin ibadah, tapi buka aurat. Amal yang paling baik adalah menjaga diri dari pandangan orang lain. Rasul itu menjawab sesuai dengan kebutuhan. Ini mananya khatibun nas biqadri uqulihim. Ajarkan orang sesuai dengan akalnya. Makanya pernah nggak nengok hadis beda-beda? Hadis ini melihat ayat, hadis ini bacaannya
amal yang paling baik adalah berbakti kepada orang tua. Hadis ini, amal yang paling baik adalah memuliakan tetangga. Hadis ini, amal yang paling baik adalah baca Al-Kahfi. Semua yang paling baik. Pernah dengar hadis ya? Kenapa beda-beda? Semuanya paling baik karena semua hadis itu muncul karena pertanyaan orang yang berbeda-beda dan Rasul menyesuaikan jawaban kepada orang itu. Itulah cerdasnya Rasulullah, dia dakwah dengan bahasa orang itu. Oke, semoga ada manfaat. Nah, apa tujuan Allah berikan musibah? Supaya yang maksiat bisa bertaubat. Apa tujuan ujian? Biar yang beriman semakin beriman. Apa tujuan cobaan? Biar yang salah kembali ke jalan yang benar. Dan apa tujuan Allah kasih bala? Supaya kita saling mengingatkan. Demikian, semoga ada manfaat. Allah alam bisawab. Ala hazihi niyah al-Fatihah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin amin ya mujibah sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, afiatan fi jasadina, ziyadatan fi ilmina, barakatan fi rizqina, taubatan qabla al-maut, rahmatan indal maut, maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut, najatan minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma antas salam minkas salam wa ilaika ya'udu salam. Fahayyina rabbana bisalam, dakhalnal jannata darussalam, tabarakta rabbana wa ta'alaita ya hadzal jalali wal ikram. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, na'udzubika minal ajzi wal kasal, na'udzubika minal jubni wal bukhli, na'udzubika min ghalabati ad-dini wa qahari rijal. Allahumma nawwir qulubana bi tilawatil Qur'an, sabbis aqdamana bi nuril Qur'an. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma yassir 'alaina umurana wa la tu'assir 'alaina umurana ya rabbal alamin. Allahumma khususan ila arwahi abaina wa ila arwahi ummahatina wa ila arwahi kulli muslimina wal muslimat. Allahumma ij'al qabrahum rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahum muratan min hubarin niran. Allahumma khususan ila arwahi abaina wa ila arwahi ummahatina wa ila arwahi kulli muslimina wal muslimat. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum wasilhum bil ma'i wasalji wal barad wa naqihim minal khataaya kama yunaqqa sabul abyadu minad danasi wa abdilhum daran khairan min darihim wa ala khairan min ahlihim ya rabbal alamin. Allahumma yassir 'alaina umurana wa la tu'assir 'alaina umurana ya rabbal alamin. Allahumma in kana rizquna fis sama' fa anzilhu wa in kana rizquna fil ardi fa akhrijhu wa in kana rizquna ba'idan fa qaribhu wa in kana rizquna haraman fa tahhirhu wa in kana qalilan fa aktsarhu wa in kana ba'idan fa qaribhu ya rabbal alamin. Allahumma istajib du'ana ya Allah, istajib du'ana ya Rahman ya Rahim ya mujibah sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhana rabbika